Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program kuliah online. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah penanganan pasca panen agribisnis khusus kelas 3A dan juga kelas 3B. Dengan subtopik bahasan adalah fisiologi pasca panen. Silakan untuk disimak dan diikuti. Baik, untuk kuliah fisiologi pasca panen ini beberapa memiliki istilah-istilah yang lumayan sulit, terutama bagi mahasiswa yang tidak memiliki background di biokimia maupun kimia organik. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini mampu memberikan gambaran tentang fisiologi pasca panen yang sederhana saja, tidak fisiologi pasca panen yang kompleks. Baik, kita mulai dari respirasi dan klimakterik. Respirasi itu adalah pernapasan sebetulnya, respiration. Tetapi respirasi yang kita maksudkan di sini bukan respirasi pernapasan pada hewan ataupun manusia, tetapi respirasi pada buah dan sayur, karena kita di pasca panen. Nah, sayur dan buah itu melakukan respirasi sebelum dan setelah dipanen. Jadi, sebelum dipanen, buah dan sayur itu melakukan respirasi. Setelah dipanen, dia masih tetap melakukan respirasi. Respirasinya melalui 3 fase. Fase yang pertama yaitu perombakan polisakarida menjadi gula-gula sederhana. Kita tahu bahwa kemarin untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, polisakarida ini merupakan karbohidrat yang kompleks, sehingga di dalam respirasi polisakarida ini diubah dulu menjadi gula-gula sederhana. Yang kedua, oksidasi gula-gula sederhana tadi menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat ini merupakan senyawa biokimia yang digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga adalah transformasi aerobik pirufat dan asam-asam organik lain menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Jadi, fasenya ada 3 fase untuk respirasi pada buah dan sayur, yaitu pertama, polisakarida itu dirombak menjadi gula-gula sederhana. Gula-gula sederhana tadi dioksidasi menjadi asam pirufat, dan asam pirufat ditransformasi sehingga menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Bagaimana cara mengukur proses respirasi? Ada beberapa cara mengukur respirasi. Kenapa harus diukur? Respirasi itu diukur karena kita bisa menentukan umur simpan dari bahan makanan. Nah, cara mengukurnya yang pertama adalah dengan mengukur jumlah substrat atau gula yang hilang. Ini sulit dilakukan karena memang perubahan absolut berat kering ini sangat bervariasi, sehingga memerlukan analisis kimia secara langsung. Kemudian yang kedua, dengan cara mengukur jumlah gas oksigen yang digunakan. Ini sangat sedikit ya, sangat sedikit menggunakan metode ini. Kemudian jumlah gas karbon dioksida yang dikeluarkan. Karena tadi dalam respirasi kan memerlukan oksigen juga, kemudian juga menghasilkan karbon dioksida. Sehingga ini kalau kita mau mengukur respirasinya, bisa mengukur jumlah gas oksigen yang digunakan, atau mengukur jumlah gas karbon dioksida yang dikeluarkan. Yang keempat, dengan cara menentukan jumlah panas yang dihasilkan. Karena dalam proses respirasi itu menghasilkan panas berupa energi tadi itu, maka jumlah panas yang dihasilkan itu diukur. Tapi ini jarang dilakukan. Dan yang kelima, dengan
mengukur jumlah energi yang dihasilkan, ATP, yaitu adenosine trifosfat. Ini bentuknya bermacam-macam, tidak bisa diukur dengan satu instrumen saja. Artinya, untuk mengukur ATP, ada beberapa instrumen yang harus dilakukan. Nah, persamaan respirasi atau disebut juga dengan respiratory quotients adalah perbandingan, sekali lagi ingat perbandingan antara gas karbon dioksida, ya, karbon dioksida yang dikeluarkan karena memang menghasilkan karbon dioksida tadi dengan oksigen yang digunakan. Jadi CO2 dibandingkan dengan O2. Jadi perbandingannya itu disebut dengan persamaan respirasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan substrat atau komponen yang digunakan dalam proses respirasi. Kira-kira substratnya itu pakai substrat apa saja. Nah, kesempurnaan proses respirasi dan derajat proses aerobik dan anaerobik ini sangat ditentukan oleh persamaan respirasi ini. Jadi kalau misalkan perbandingan antara karbon dioksida dan oksigennya itu adalah 1 misalkan, artinya dia memiliki atau substrat yang dipakai dalam proses respirasi tadi itu digunakan secara sempurna sehingga tidak menghasilkan waste atau pengurangan dari gas karbon dioksida yang dipakai ataupun juga gas karbon dioksida yang digunakan ataupun juga oksigen yang digunakan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa respirasi itu ada 2. Yang pertama adalah respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Respirasi aerobik di dalam proses respirasinya, dia jelas menggunakan oksigen. Sementara untuk yang anaerobik, kebalikan dari yang aerobik, dia tanpa menggunakan oksigen. Sehingga kalau respirasi aerobik biasanya dengan rumus C6H12O6 plus O2, gitu ya, plus O2 menghasilkan CO2, H2O, dan ATP atau energi. Sedangkan untuk respirasi anaerobik, dia persamaannya adalah C6H12O6 tanpa menggunakan O2, karena dia tidak menggunakan O2, dia langsung menghasilkan etanol dan juga ATP kalau dia prosesnya adalah proses fermentasi alkohol. Kalau misalkan prosesnya fermentasi asam laktat, jadi C6H12O6 langsung diubah menjadi asam laktat. Itu untuk yang anaerobik. Jadi saya ulangi, untuk yang anaerobik itu bisa, contohnya adalah fermentasi alkohol, itu tidak menggunakan oksigen, dan juga fermentasi asam laktat itu juga tidak menggunakan oksigen. Selanjutnya, proses respirasi ini merupakan proses yang kompleks ya. Jadi tidak hanya satu gas saja yang terlibat, tetapi ada beberapa gas yang terlibat di situ. Dan dapat dikeluarkan pada waktu yang sama. Itu kompleksnya untuk respirasi. Selama proses pertumbuhan, jadi nanti akan saya jelaskan detail di grafik ya. Nah, ini dikeluarkan gas sebagai hasil metabolisme, yaitu air dan karbon dioksida. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan pada respirasi aerobik. Ya. Serta senyawa volatil. Senyawa volatil itu misalkan alkohol, aldehid, keton, dan ester ya. Untuk pembentukan flavor itu rasa, kemudian ada aroma, dan aktivitas fisiologis buah-buahan. Jadi kalau misalkan contoh kita panen mangga gitu ya, mangga itu semakin matang kemudian dia mengeluarkan aroma yang khas. Nah, itu merupakan hasil dari proses respirasi.
Itu, dan beberapa buah-buah yang lain ya menghasilkan rasa mangga yang mentah, rasa mangga yang agak matang, misalnya agak masak, dan mangga yang matang. Nah itu kan rasanya beda, aromanya juga beda kan itu. Itu sangat dipengaruhi oleh respirasi. Gas yang terpenting pada proses pematangan buah-buahan tadi itu adalah gas etilen atau C2H4. Ya. Sekali lagi gas etilen. Jadi kenapa ada karbit? Nah itu sebetulnya etilen ya, gitu ya. Nah, semakin banyak gas etilennya, maka proses pemasakannya akan semakin cepat. Nah ini yang menarik, kita akan bahas yaitu tentang klimakterik dan non-klimakterik. Klimakterik respirasi itu adalah jumlah produksi gas karbon dioksida terus menurun, mendekati sinesken itu pelayuan, tiba-tiba produksi gas karbon dioksida meningkat, kemudian menurun lagi. Nah ini contohnya ada pada buah pisang, buah mangga, buah pepaya, alpukat, tomat, sawo, apel, dan lain-lain ya. Sehingga buah-buahan ini tergolong buah yang bisa diperam atau disimpan, yaitu klimakterik respirasi ini tadi. Sedangkan non klimakterik ini jumlah gas karbon dioksidanya itu menurun tanpa ada peningkatan lagi. Jadi dari up kemudian ke medium, kemudian turun, nah itu merupakan buah non klimakterik, sehingga buah-buah non klimakterik ini cenderung tidak bisa diperam. Nah itu contohnya apa? Ya kayak misalkan semangka. Semangka ketika dipanen ya misalkan mentah ya mentah, nggak bisa kemudian matang kan gitu. Ada 3 tahap proses klimakterik ya, berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada klimakterik menaik, kemudian ada puncak klimakterik, dan yang ketiga pasca klimakterik. Nah ini contohnya. Perlu dilihat di sini adalah ini maturation. Kita lihat dulu dari sini. Klimakterik produce, ini garisnya adalah garis tanpa putus-putus ya, lurus yang hitam. Kemudian non klimakterik produce, ini artinya adalah menghasilkan yang non klimakterik dengan garis yang putus-putus. Kita mulai dari ini dulu, sebelah kiri ini merupakan gas production rate, jadi semakin ke atas maka gas yang dihasilkan semakin besar. Kemudian yang bawah di sumbu X-nya ini adalah cell division. Cell division itu artinya proses perkembangannya. Lihat di sini. Ini maturation. Maturation itu artinya semakin dewasa. Kalau maturity atau bahasa gampangnya itu kalau di buah dan sayur itu ya semakin masak gitu ya. Di proses awal ini adalah cell enlargement, ini adalah pengembangan sel. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama buah ya, itu adalah ada proses perkembangan sel. Kemudian masuk ripening. Ripening itu masuk pada proses pemasakan. Sedangkan sinesken ini merupakan tahapan pada tahap proses pelayuan. Jadi pertama adalah pengembangan sel, kemudian di sini ada ripening itu pemasakan, dan sinesken ini adalah pelayuan. Lihat di sini. Untuk yang klimakterik, nih ini yang klimakterik, kita bahas yang klimakterik, garisnya garis utuh. Dia produksi gasnya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya menurun. Ya, menurun, lihat di sini menurun. Kemudian naik, kemudian turun. Nah, itu. Jadi lihat untuk respiration rate, untuk respirasinya, untuk yang klimakterik turun. Ini paling minimum di sini klimakterik respiration minimum, kemudian naik dan turun lagi. Sedangkan untuk yang non klimakterik, nah, buah-buahan yang termasuk dalam buah-buahan non klimakterik, dia turun
dan kemudian stabil. Sorry, saya ulang lagi. Turun dan kemudian konstan. Growth ini adalah perkembangan buahnya. Jadi pertumbuhan dari sebuah tanaman. Jadi kalau buah atau tanaman itu tumbuh, dia akan menghasilkan buah. Nah, ini pertumbuhan tanaman. Jadi buahnya, respirasinya kalau yang klimakterik turun, kemudian naik turun, sementara non klimakterik turun terus dan kemudian konstan. Bagaimana dengan etilennya? Etilen tadi kan gas ya, dia C2H4. Etilen ini digunakan untuk proses pemasakan buah. Untuk yang klimakterik, semakin tumbuh, semakin menuju ke masak, etilen yang dihasilkan semakin besar. Ini lihat, ini semakin tinggi, semakin puncak. Menuju ke proses pemasakan, ripening, C2H4 atau gas etilen yang dihasilkan semakin tinggi, kemudian turun pada proses senescence. Sementara untuk yang non klimakterik, etilen yang dihasilkan lurus lempeng-lempeng aja nih. Sehingga mau diperam model apapun, ya nggak ngefek. Karena etilen yang dihasilkan stabil. Ketika dia dipanen, ya sudah segitu-segitu aja. Tidak menghasilkan etilen sama sekali. Nah, itu beda dengan yang klimakterik. Jadi buah-buah klimakterik dia akan menghasilkan etilen pada proses ripeningnya sampai senescence, baru kemudian dia akan turun. Oke ya, jika masih belum paham nanti silakan tulis di kolom komentar terkait dengan grafik ini. Nah ini mempermudah yang tadi ya, klimakterik versus non klimakterik. Kalau klimakterik lihat dia naik, kemudian turun. C2H4-nya. CO2-nya turun, naik, turun. Sedangkan yang non klimakterik, CO2-nya turun terus. Yang etilennya untuk non klimakterik ya turun terus, stabil. Nah, ini perbandingannya. Nah, ini contoh untuk beberapa buah ya. Ada buah apel, ada buah pir, ada banana, ada pisang, dan alpukat atau avocado. Nah ini pola respirasi klimakteriknya. Jadi kalau apel ini rendah, ya turun, kemudian naik, turun lagi. Pir juga sama, naik, turun. Pisang juga sama. Kemudian yang paling tinggi lajunya itu adalah alpukat. Sehingga kalau sama-sama disimpan, misalkan apel, pir, pisang, dan alpukat yang menghasilkan etilen paling besar atau laju respirasi yang paling tinggi dari keempat contoh ini adalah alpukat. Nah, faktor-faktor respirasi. Jadi tadi kan yang respirasi itu kan untuk proses pemasakan buah tuh. Nah, sebetulnya faktor-faktornya apa saja sih yang berpengaruh? Ada banyak ya. Jadi, kecepatan respirasi ini sekali lagi menentukan umur simpan buah-buahan setelah dipanen. Ada faktor respirasi itu ada faktor internal, meliputi. Jadi, internal itu artinya internal dari buah itu sendiri ya. Tingkat perkembangan buah, jenis jaringan, komposisi kimia jaringan, ukuran produknya, pelapisan alami. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada suhu, etilen, ketersediaan oksigen, karbon dioksida, senyawa, pengatur pertumbuhan, dan luka pada buah. Nah ini faktor eksternalnya. Kita bahas untuk faktor internal. Tingkat perkembangan. Ya. Jika ukuran buah membesar, maka jumlah gas CO2 yang dikeluarkan meningkat. Sekali lagi, jika ukuran buah itu membesar, maka jumlah gas CO2 yang dikeluarkan meningkat.
Artinya apa? Kalau CO2-nya meningkat, maka pada buah klimakterik kecepatan respirasinya minimum pada fase maturity, seperti pada grafik tadi. Setelah dipanen ini cenderung konstan. Pada ripening, respirasi meningkat sampai puncak klimakterik, kemudian menurun secara perlahan. Ini pengulangan pada grafik tadi. Ya. Ya. Laju respirasi buah klimakterik ya umumnya lebih tinggi daripada non klimakterik. Ya. Jadi turun, kemudian naik. Ya. Kalau non klimakterik turun, ya kemudian stabil turun. Yang kedua adalah jenis jaringan. Ya, faktor internal yang kedua adalah jenis jaringan. Jaringan muda yang aktif bermetabolisme menunjukkan aktivitas respirasi yang lebih besar. Contoh aktivitas respirasi mangga itu berbeda antara kulit buahnya, daging buah dan biji, otomatis beda karena jaringannya juga berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian, mana yang paling besar? Kulit buah, daging buah, atau biji dalam proses respirasi? Nanti silakan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Kemudian ada faktor internal ya. Tadi masih kita faktor internal. Yang ketiga adalah komposisi kimia jaringan. Jadi hubungan antara komposisi kimia dan respirasi produk itu bervariasi. Contoh, kandungan gula pada apel itu berhubungan dengan aktivitas respirasi, tetapi kandungan karbohidrat umbi-umbian ini tidak berhubungan dengan aktivitas respirasi. Dan kadar air itu dapat mempengaruhi respirasi. Kan tadi C6 ya, H12O6 plus O2. Kemudian menghasilkan CO2 dan H2O plus ATP kan. Kalau misalkan H2O-nya banyak, otomatis C6H12O6-nya itu pasti banyak. Itu. Ukuran produk jaringan yang berukuran kecil ini memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga memudahkan oksigen untuk berdifusi ke dalamnya. Contoh, kalau kentang yang kecil, kan luas permukaannya juga sempit tuh. Oksigen lebih mudah masuk dan lebih mudah cepat matang gitu. Kayak sama, misalkan ada kentang yang kecil dan kentang yang besar. Kalau sama-sama disimpan, mana yang lebih cepat busuk misalkan? Ya kentang yang kecil. Gitu ya. Pelapisan alami. Nah, ini ada beberapa komoditas itu memiliki pelapisan kulit yang baik sehingga kecepatan respirasinya rendah. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kecepatan respirasi yang cepat atau kecepatan respirasi yang lebih cepat artinya dia memudahkan buah itu untuk busuk. Nah itu. Sehingga cenderung dalam proses penyimpanan nanti adalah menahan laju respirasi dari buah dan sayur itu supaya tidak busuk di dalam penanganan pasca panennya. Nah, tadi faktor internal, sekarang adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ada suhu. Jadi kecepatan respirasi buah dan sayur meningkat hingga 2,5 kali setiap kenaikan 10 derajat Celcius pada suhu 0 sampai 35 derajat Celcius. Sehingga pada saat proses penyimpanan itu yang di-set itu kan pasti suhunya. Supaya laju respirasinya menurun sehingga buah dan sayur yang disimpan menjadi awet atau tahan lama. Di atas suhu 35 derajat Celcius, kecepatan respirasi ini dipengaruhi oleh suhu terhadap reaksi kimia dan penghambatan suhu tinggi terhadap aktivitas enzim. Ada beberapa yang suhunya dinaikin supaya sedikit ya atau lambat proses respirasinya sehingga aktivitas enzimnya pun lambat. Tapi ada yang suhu tinggi itu aktivitas enzimnya jadi lambat, kemudian proses respirasinya menurun sehingga buah dan sayur yang disimpan menjadi tahan lama. Suhu juga mempengaruhi keseimbangan pati dan gula bahan. Contoh, kentang yang didinginkan sampai suhu pembekuan, sebagian patinya diubah menjadi gula. Ya, kecepatan respirasinya meningkat karena kandungan gula yang tinggi. Ya, jadi kandungan gula yang tinggi
Otomatis kandungan gula yang tinggi itu ya karbohidratnya itu tadi tinggi, sehingga proses respirasinya akan meningkat. Gitu ya. Faktor eksternal yang kedua adalah etilen. Ya, tadi kita udah jelaskan bahwa etilen itu semakin banyak etilen, etilen itu kan gas yang digunakan untuk proses pematangan ya. Semakin banyak etilennya, semakin tinggi etilennya, maka proses pematangannya semakin besar. Jadi dalam penanganan pasca panen ya ada dua nantinya. Kita mau mempercepat proses pematangannya, maka dibutuhkan etilen yang banyak. Atau kita simpan dalam proses penyimpanannya sehingga produksi etilennya harus dikurangi, gitu ya. Nah, pada buah klimakterik, etilen tidak merubah komponen utama buah. Pada buah non-klimakterik, etilen ini dapat merangsang respirasi setiap saat setelah buah itu dipanen. Selanjutnya yang ketiga, untuk faktor eksternal adalah ketersediaan oksigen. Semakin meningkat suplai oksigen, meningkat kecepatan respirasi. Sekali lagi ini untuk yang respirasi aerobik, di mana respirasinya membutuhkan oksigen. Tetapi bila konsentrasi oksigen lebih besar dari 20%, ini sedikit ya mempengaruhi respirasinya. Jika kadar oksigen dikurangi hingga lebih rendah dari konsentrasi oksigen di udara, kecepatan respirasi akan menurun. Artinya gini, misalkan di udara itu oksigennya 30%, ya, kemudian diturunkan menjadi 20%, artinya kan kadar oksigennya kan berkurang, ya, berkurang 10%. Sehingga laju respirasinya akan melambat karena memang oksigen yang digunakan untuk proses respirasi berkurang. Nah, itu. Yang keempat adalah karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida tinggi dapat menghambat proses respirasi sehingga memperpanjang umur simpan buah dan sayur ya. Kecuali kalau memang karbon dioksida. Kalau karbohidrat ya, tolong dibedakan nanti kan sedikit ini ya mirip ya, karbon dioksida, karbohidrat. Kalau karbohidrat itu justru mempercepat laju respirasi, kalau karbon dioksida menghambat laju respirasi. Selanjutnya senyawa pengatur pertumbuhan ya. Senyawa pengatur tanaman ini dapat mempercepat atau menghambat respirasi. Contoh kalau ada beberapa buah-buahan yang kemudian diberikan zat perangsang untuk tumbuhnya cepat, sehingga proses pematangan buahnya, pemasakan buahnya ini lebih cepat karena memang mengejar produksi misalkan. Nah, itu bisa. Contohnya yaitu pada maleathedrazit ya, ester metil dan naftalen asam asetat itu digunakan untuk senyawa pengatur pertumbuhan ya. Luka pada buah. Jelas ya. Kalau luka pada buah kita udah pelajari di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya, di mana ini berpengaruh pada apa? Pada proses penyimpanan ya, karena luka pada buah itu akan mempercepat proses pembusukan, sehingga luka pada buah otomatis akan mempercepat proses respirasinya ya. Nah, ini peran etilen. Kita fokus ke etilen. Etilen itu menjadi pemicu terjadinya proses klimakterik. Karena untuk proses pemasakan tadi. Jelas dia mempercepat klimakterik ya. Dan mempengaruhi sistem tanaman lainnya. Pada cabang itu menyebabkan pengerutan, ya, pada akar itu menghambat kecepatan pertumbuhan, pada umbi itu dapat menghambat pertumbuhan, pada sistem bunga dapat mempercepat proses pemekaran kuncup. Ya. Nah, ini perubahan selama pematangan fisik dan kimia. Perubahan buah selama pematangan itu jelas warnanya berubah, yang dari hijau kemudian biasanya berubah menjadi kuning, dari kuning kemudian berubah menjadi merah ya. Kebanyakan begitu ya, kebanyakan begitu.
Teksturnya yang awalnya keras, kemudian menjadi lembut ya kalau masak, kemudian cita rasanya menjadi lebih enak dan aromanya lebih harum biasanya ya. Flavor itu kombinasi dari manis, asin, sepat. Kalau sepat itu dihasilkan dari tanin ya, kemarin kita udah bahas. Bau, volatil, dan perasaan atau ya aroma ya, mencair atau menyengat. Nah, perubahan pati buah dan sayur itu dibagi menjadi 5 kategori. Buah dengan kandungan pati tinggi, yaitu contohnya ada apel dan pisang. Buah dengan kandungan pati rendah, ada jeruk, arbe, alpukat. Sayuran dengan kandungan pati yang tinggi, jagung. Jadi jagung itu kita masukkan ke dalam sayuran. Ya. Kemudian umbi-umbian, sayuran dengan kandungan pati sangat rendah, kangkung, bayam, katuk, bunga turi itu kandungan patinya rendah ya. Tetapi vitaminnya untuk beberapa vitamin yang lain cukup tinggi. Yang berperan terhadap tekstur dan pembentukan flavor, tadi flavor sudah kita bahas, itu adalah lemak ya. Lemak kemarin kita udah bahas di komponen utama ya. Komponen utama di bahan pangan kita udah bahas tentang lemak. Kandungan lipid atau lemak itu sebagian besar buah ya, sebagian besar buah itu rendah, kecuali alpukat. Alpukat itu kandungan lemaknya cukup tinggi. Ya, sehingga ini sedikit dihindari bagi orang-orang yang pengen diet ya, yang ingin menurunkan berat badan. Tetapi dia tidak meningkat selama proses pematangan. Jadi pada saat proses menuju ke maturity, maturation ya, dia komponen lipidnya, kandungan lipidnya itu tidak meningkat. Kemudian, sedangkan pada alpukat itu konstan. Jadi awalnya segitu, kemudian pada saat buahnya itu ready untuk dimakan, ready to eat, ya ketika udah matang, dia ya tetap aja kandungan lipidnya sama gitu. Asam organik, ya kemarin ya, ada asam laktat, asam tartat, asam sitrat. Itu kita udah bahas. Terjadi penurunan keasaman buah mangga selama proses pematangan. Jadi, mangga yang baru masih kecil itu kan kecut banget ya. Berarti kan pH-nya rendah tuh. Semakin tinggi, semakin matang, keasamannya kan berkurang. Sehingga pH-nya cenderung naik. Selanjutnya perubahan pigmen ya. Pigmen selama penanganan dan pengolahan ada 4 kelompok pigmen. Klorofil, ya klorofil mesti hijau, karotin ini orange, antosianin dan antoksantin. Kemarin kita udah bahas tentang pigmen di komponen penunjang. Yang kelompok senyawa polifenol ini adalah tanin. Tanin kemarin kita juga sudah bahas ya, banyak di teh ini biasanya. Yang untuk proses browning itu warna coklat. Kalau yang oksidasi kemarin sudah saya jelaskan di mana oksidasi itu contoh paling gampang untuk oksidasi itu adalah kalau kita makan buah apel. Nah, ini contoh. Atau apel yang sudah dikupas itu dibiarin deh. Nanti kan berubah menjadi coklat kehitaman. Nah, itu dia kan bereaksi dengan udara, dengan oksigen terutama. Itu teroksidasi apelnya. Nah, itu. Ya. Klorofil ini terdapat dalam daun. Ya, kalau kita minum teh itu pasti klorofilnya juga ikut kita minum ya. Klorofil A dan B, perbandingannya ada 3:1, artinya klorofil itu lebih banyak ditemukan pada daun dibandingkan dengan yang ada di batang. Rata-rata klorofil itu 0,1% berat basah daun. Jadi kalau misalkan ada teh itu jumlah 1 kilo ya. Berapa kandungan klorofilnya gitu. Coba nanti dihitung di kolom komentarnya, ada soal nih. Soal gampang.
Nanti kalian tulis di kolom komentar, kalau misalkan ada daun teh beratnya 1 kilo, berapakah kandungan klorofilnya, gitu ya. Ini ada berat basah ya, berat basah daun. Kita nggak teh yang sudah dikeringkan, tapi teh basah yang baru dipetik, itu beratnya 1 kilo, berapa kilogram klorofil yang ada di dalam 1 kilogram teh basah tersebut. Nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Kemudian, klorofil ini mudah terdegradasi oleh panas, asam, alkali, atau enzim. Jadi, kalau klorofil itu misalkan sayuran ya, kita panaskan, itu kan berubah menjadi coklat ya. Artinya apa? Klorofilnya udah mulai rusak di situ. Itu karena dipanaskan. Nah, klorofil yang menjadi warna coklat itu kenapa? Gitu ya. Karena proses ini, ion magnesiumnya dalam klorofil itu disubstitusi oleh ion hidrogen, jadi yang awalnya hijau menjadi coklat. Pemanasan juga menyebabkan denaturasi protein. Jadi hati-hati, ada beberapa komponen tertentu bahan pangan yang dia mengandung protein, tetapi karena proses pemanasan, jadi proteinnya menjadi tidak utuh lagi gitu ya. Nah ini, bila sayuran hijau dipanaskan, awalnya dipanaskan ya dalam wadah tertutup, warna itu berubah menjadi coklat karena pada awal pemanasan akan dikeluarkan asam-asam volatil tadinya. Kemudian dia akan bereaksi dengan klorofil, asam volatilnya, sehingga warnanya menjadi coklat. Klorofil ini juga terdegradasi oleh oksigen dan juga sinar matahari. Kemudian karotin. Nah, karotin ini oranye ya, carrot. Dia pigmennya warna kuning, oranye atau merah oranye pada semangka, tomat, dan nanas. Karotin itu larut dalam lemak dan juga pelarut organik, namun tidak larut dalam air. Ingat ya, karotin tidak larut dalam air. Terdapat di mana? Pada kloroplast daun atau juga batang tanaman berwarna hijau, umbi, dan buah. Klorofil ini selalu disertai dengan karotin, tetapi karotin tidak selalu disertai dengan klorofil. Jadi perlu diingat nih, klorofil pasti di dalamnya ada karotin. Kenapa? Karena di dalam klorofil itu ada kloroplas, gitu. Sehingga pasti ada karotin. Tetapi di dalam karotin tidak selalu ada klorofil. Ini ya, perlu dicatat nanti ya. Buah atau tanaman berkarbohidrat rendah biasanya berprotein rendah. Nah ini. Jadi kalau karbohidratnya rendah, proteinnya biasanya sih rendah. Jadi berbanding lurus ya. Buah-buah yang berkarbohidrat tinggi, proteinnya tinggi. Buah-buah yang karbohidratnya rendah, proteinnya juga rendah. Lanjutan dari karotin. Pada umbi-umbian yang mengandung karotin ini sedikit kecuali ubi jalar dan juga wortel. Ubi jalar itu sweet potatoes ya, sweet potatoes. Orang Banyuwangi nyebutnya apa? Sabrang. Nah, berdasarkan daya larut dalam pelarut organik, karotin itu digolongkan menjadi pigmen karotin ya pada wortel, pisang, jeruk, buah merica, cabai, dan santofil. Karotin ini mudah teroksidasi pada suhu sangat tinggi. Artinya dia pada suhu sangat tinggi, dia mudah sekali bereaksi dengan oksigen. Kerusakan karotin selama pemasakan buah dan sayur ini sangat sedikit. Kadar karotin menurun pada proses penyimpanan. Jadi kalau disimpan, kadar karotinnya cenderung menurun ya. Sehingga digunakan lapisan pati. Lapisan pati itu berarti ya lapisan karbohidrat untuk melindungi karotin dari proses oksidasi. Antosianin, ini pigmennya pigmen warna merah, biru, dan ungu pada buah, daun atau bunga tanaman, larut dalam air. Jadi perbedaan warna tumbuhan dipengaruhi oleh pH, konsentrasi dan jenis pigmen, tanin. Misal pada pH rendah, antosianin berwarna merah sekali, pada pH tinggi, antosianin ini berwarna biru. Antosianin ini membentuk garam dengan logam sehingga warna berubah menjadi keunguan.
Ya, antosianin ini pigmennya biasanya warnanya lebih ke arah ungu ya. Jadi kalau misalkan dia sebagai indikator sih, kalau udah berwarna ungu dalam proses pengalengan berarti ada yang trouble di situ ya. Penyimpanan sayur dan buah yang berpigmen ungu atau merah, jika terlalu lama akan mengakibatkan warna beberapa pigmen hilang dan muncul warna merah kecoklatan dan menjadi coklat. Jadi antosianin itu nanti kalau udah rusak biasanya akan berubah menjadi coklat. Jadi rata-rata kalau di dalam buah dan sayur kalau terjadi kerusakan itu biasanya dia indikatornya warnanya sih coklat. Nah, yang terakhir adalah antoksantin. Antoksantin itu flavonoid. Antoksantin kalau flavonoid itu ini bagusnya untuk orang diabetes sih biasanya. Kalau flavonoid itu paling besar kayaknya masih di ciplukan. Ya. Ini pigmennya berwarna kuning dan putih, kemudian ini larut dalam air, peka terhadap perubahan pH. Jika bahan yang mengandung antoksantin ini dimasak dalam larutan alkali, bahan berwarna kuning karena terbentuk senyawa kalkon. Jadi apabila dia berwarna kuning karena ada senyawa yang terbentuk yaitu kalkon tadi itu. Ya, perubahan pigmen selama penanganan dan pengolahan kita lanjutkan tanin. Tanin ini sebetulnya sih sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa deh kita bahas di sini. Ini menyebabkan rasa sepat ya. Kemudian warna coklat kehitaman pada sayur dan buah. Ingat, rasa sepatnya itu kenapa? Karena dia ada penggumpalan protein yang melapisi rongga mulut dan lidah. Ya, tanin banyak terdapat pada jaringan tanaman berserat, kayak apel, anggur, pir, dan beberapa biji-bijian. Jika buah dianjurkan dengan memberi tekanan, ya pembuatan sari buah, apel atau anggur, maka tanin akan terekstrasi dan mengapung keluar pada buah. Baik, demikian tadi kuliah yang bisa saya sampaikan tentang fisiologi pasca panen yang sederhana. Kita bahas tentang klimakterik dan non-klimakterik tadinya, dan juga respirasi. Apabila dalam penjelasannya masih butuh penjelasan yang lebih detail, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan juga ada beberapa soal yang tadi sempat saya lontarkan, silahkan kalian jawab di kolom komentar juga, sehingga kita nanti bisa berdiskusi lebih detail lagi. Demikian kuliah pada kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.